Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syara'a lana syari'atan allati fiha sya'adatan kamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah akan memberkahi kita semuanya, terutama kepada Ketua DKM dan seluruh jajarannya. Semoga Allah membangkitkan semangat Islam, semangat iman dalam rangka menatap kebangkitan Islam yang akan datang. Hadirin kaum muslimin, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Takwa yang hasil Ramadan, mari kita tunjukkan. Mari kita buktikan hasil Ramadan. Ketika kemarin telah dibina di bulan Ramadan di Universitas Ramadan dengan jebolannya, yaitu merupakan suatu gelar la'allakum tattaqun, takwa ya. Takwa ini merupakan pangkat tertinggi di dalam agama kita. Seorang muslim yang harus bertakwa itu melangkahi setidak-tidaknya punya tingkatan. Dari muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muhsin, dari muhsin menjadi mukhlis, baru la'allakum tattaqun menjadi muttaqin. Oleh karena itulah para jemaah sekalian, orang yang muttaqin, orang yang takwa itu adalah orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas, yang memiliki identitas, yang memiliki loyalitas, yang memiliki integritas, dan memiliki sikap solidaritas. Itulah orang takwa. Di dalamnya, di dalam diri orang yang bertakwa adalah orang yang sabar. Selain sabar, dia juga jujur dan benar. Selain benar, taat. Selain taat, dermawan. Selain dermawan, orang yang bertakwa selalu melihat dirinya untuk mengintrospeksi diri, sehingga setiap malam dia bangun dan minta ampun kepada Allah. Jadi orang takwa itu digambarkan dalam Quran seperti itu. As-sabirin, mereka adalah orang-orang yang sabar. As-sadiqin, mereka itulah orang-orang yang benar. Al-qanitin, mereka itulah orang-orang yang taat. Al-munfikin, orang yang dermawan. Al-mustaghfirina bil ashar, orang yang rajin mohon ampun kepada Allah. Kapan? Malam hari ketika menjelang sahur. Dan kemarin sudah kita praktekkan selama Ramadan. Oleh karena itulah orang yang takwa ini dibutuhkan di negeri ini yang mayoritas muslim. Negeri terbesar agamanya yaitu Islam di dunia ini. Ini dibutuhkan. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang takut sama neraka. Orang yang takut sama neraka, maka dia tidak mungkin melakukan perbuatan maksiat. Mungkin dia kalau sudah takut kepada neraka, dia tidak bakal melakukan perbuatan yang terlarang. Jadi oleh karena itu orang takwa itu ya memang diharapkan adanya di negeri yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Apalagi negeri ini adalah mayoritas muslim. Allah menyatakan dengan tegas bahwa Qul a'unabbi'ukum bi khairi min dalikum. Qul, katakan Muhammad. Ini dalam surat Ali Imran ayat 15.
Qul, katakan Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku tunjukkan kepadamu? Ya, kepada siapa? Kepada kita semua, kepada umat mukmin ini. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, bi khairin, lebih baik lagi. Yang lebih baik aku tunjukkan min dzalikum, yang demikian itu. Jadi kalau menurut ayat ini sebelumnya, ayat yang ke-14-nya, manusia yang cinta dengan duniawi, tumpukan harta emas dan perak. Kemudian di sana sawah ladang, rumah yang bersusun-susun, pangkat jabatan, kedudukan. Maka Allah membantah, Qul, katakan Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah aku tunjukkan yang lebih baik lagi dari yang tadi, yang dzalikum, yang demikian itu. Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi mereka yang bertakwa kepada Rabb mereka. Apa jatahnya? Apa balasannya? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, kelak akan mendapatkan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, kekal di sana. Wa azwajun mutahharah, di sana disediakan istri-istri yang suci. Waridwanu minallah, di sana disiapkan juga ridhonya Allah. Wallahu basirum bil ibad, Allah selalu melihat hamba-hambanya. Hamba yang mana yang selalu dilihat oleh Allah? Dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alladzina, yaitu orang-orang yang yaquluna, mereka berdoa. Doanya sudah ditetapkan oleh Allah, cara doanya sudah ada. Yaitu orang yang berdoa, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, innana amanna, sungguh kami telah beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana, maka ampuni dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi orang yang takut api neraka nggak mungkin akan melakukan sesuatu yang ngawur di negeri ini. Kalau dia orang Indonesia, ya akan seperti itu. Kalau dia orang Arab, dia akan menjaga Arab itu tadi. Kalau dia orang yang ada di luar negeri sana, sama. Ketakwaan itu akan terus menjaga dirinya. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Jadi orang-orang seperti ini sangat dibutuhkan. Siapa mereka? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirin, mereka itulah orang-orang sabar. As-sadiqin, mereka itulah orang benar, orang-orang yang benar dan orang yang jujur. Al-qanitin, mereka itulah orang-orang yang taat. Al-munfikin, orang yang dermawan. Al-mustaghfirina bil ashar, orang yang rajin mohon ampunan kepada Allah, yaitu menjelang sahur, di waktu pagi. Ini dibutuhkan. Jadi orang takwa itu dibina. Ramadan kemarin menghasilkan umat yang bertakwa di negeri ini. Entah berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta manusia. Karena Indonesia mayoritas adalah Muslim. Akan menjadi aman sentosa negerinya jika orang-orang yang bertakwa ini mampu menjalankan apa yang sudah diyakininya. Itulah sebabnya para jemaah sekalian, kalau negeri ini, negeri Indonesia ini yang mayoritas Muslim, lihat dari mana Islamnya. Kalau Islamnya itu Islam yang jelek, maka menjadi jelek negeri ini. Islamnya hancur, maka hancurnya negeri ini. Tapi kalau Islam jaya, negeri ini akan menjadi jaya. Kenapa? Karena mayoritas. Ingat itu para jemaah sekalian. Jadi orang yang mayoritas memiliki kualitas, memiliki identitas, memiliki integritas, memiliki sikap solidaritas. Yang banyak ini akan melindungi yang sedikit. Walaupun negeri ini tidak mutlak penduduknya umat Islam, tetapi umat-umat yang lain kecil, sedikit diayomi. Tapi kalau umat Islam yang banyak ini rusak, binasa, maka akan hancur negeri ini. Harus dipikirkan seperti itu. Selanjutnya para jemaah sekalian,
bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang sikap solidaritasnya itu yang tinggi. Ya. Seandainya negeri ini terjadi sesuatu kekolepan, selama umat Islam masih tegak berdiri, nggak usah khawatir. Umat Islam, umat yang bertakwa ini dermawan. Kita melihat bagaimana kemarin menyumbang Palestina. Umat Islam yang kaya akan membela yang miskin, yang kaya akan membantu yang miskin, dan tidak akan pernah kolab. Kalau umat Islam di negeri ini yang mayoritas ini melaksanakan perintah Allah, yaitu orang-orang takwa ini, maka tidak akan pernah hidup dalam penderitaan, karena orang yang bertakwa itulah yang dijanjikan Allah akan membawa kemakmuran di negeri itu di mana dia tinggal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Sekiranya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, pasti kami akan turunkan keberkahan. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa yang mendustakan? Yang mendustakan itu yang memusuhi Islam, yang tidak suka dengan Islam, yang tidak suka dengan Al-Quran, yang tidak suka dengan aturan-aturan Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun, bima kanu yaksibun, dan kami pasti akan adabnya pedih yang akan diturunkan. Dan sudah kita rasakan hari ini para jemaah. Kemudian di dalam ayat lain, ciri-ciri orang bertakwa adalah wa atal mala ala hubbihi labil qurba wal yatama wal masakin. Harta yang ia cintai diberikan kepada kerabatnya, diberikan kepada orang-orang anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wa atal mala ala hubbihi dabil qurba wal yatama wal masakin wabna sabil, dan orang yang terlantar, wasailin, orang minta-minta, wa fir riqab, untuk memerdekakan budak. Itu ciri-ciri orang takwa. Wa aqamas shalah, mereka tetap mendirikan salat. Wa ataz zakah, mereka tetap membayar zakat. Wal mufuna bi adihim idza ahadu, orang-orang yang bertakwa itu selalu menepati janji kalau dia berjanji. Wal mufuna bi adihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Mereka sabar ketika menghadapi musibah. Apakah kelaparan? Apakah musibah karena kesakitan? Apakah musibah karena terjadinya peperangan? Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang yang benar. Benar apanya? Benar imannya. Wa ulaikamul muttaqun, mereka itulah orang-orang takwa. Maka negeri yang mayoritas muslim, sesuatu keanehan yang sedang terjadi hari ini. Berita yang sangat membuat duka lara kepada umat Islam dengan digagalkannya orang berangkat ke tempat suci, yaitu menyelesaikan ibadah haji sebagai pelengkap rukun Islam yang kelima. Kita bisa bayangkan negara yang mayoritas ini. Tentang berita ini, tentang isu ini, ya, yang jelas alasannya adalah COVID Corona, dan ini sudah terjadi 2 kali. Tahun 2020, 2021. Kalau 2 tahun tidak menjalankan ibadah haji umat Islam di negeri ini karena keputusan pemerintah Republik ini, ya, karena COVID ini, kita memang maklum. Berita duka ini kita terima dengan menyesakkan dada kita. Saudara-saudara kita yang sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke tanah suci sangat-sangat kecewa. Dan itu jumlahnya jelas ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Tapi tidak masalah. Kenapa? Memang alasannya itu COVID-19. Dan ini tidak ada yang membantah, tidak ada seorang pun yang membantah. Tapi isu ini jelas sangat membuat kaum muslimin menjadi bersedih hati. Ya. Tapi sebaliknya, isu ini akan membuat senang, berbahagia dan berpesta pora bagi orang-orang yang anti agama, terutama anti agama Islam, yang suka kodran kadrun, pasti senang dia. Ya. Ya. Yang suka memojokkan Islam itu pasti senang.
Kenapa? Karena umat Islam tidak bisa menjalankan ibadah haji, itu memang sesuatu yang ya diharap. Ketika terjadi revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte sebagai jagoannya yang kemudian ingin mempersatukan Eropa, penghalang utama adalah Islam. Maka pendapat salah seorang misionaris yang terkenal, Islam itu bisa dihancurkan secara lemah dengan 3 cara. Kata beliau. Apa katanya? Pertama, umat Islam dihancurkan kekhalifahannya. Umat Islam tidak punya kekhalifahan, habis. Dan kenyataannya benar, Turki Utsmani habis. Diganti Kemal Atatürk. Ya, itu habis. Yang kedua, Islam itu bisa hancur kalau umatnya dijauhkan dengan Al-Quran. Kalau umat Islam sudah benci sama Al-Quran. Dan rencana yang kedua ini kelihatannya kesulitan. Kenapa? Justru umat Islam hari ini semakin dekat dengan Al-Quran. Walaupun sebagian ada yang menjauhi Al-Quran. Dan untuk rencana yang kedua ini sulit. Rencana yang pertama berhasil. Karena kekhalifahan hancur. Rencana yang kedua untuk memisahkan antara umat ini dengan kaum muslimin, umat Islam itu dengan Al-Quran, sulit. Kita melihat sendiri bagaimana umat Islam tergila-gila dengan Al-Quran. Anak-anak kecil kita sudah mampu membaca Al-Quran dengan hafalan-hafalan. Dan ini gerakan-gerakan yang nyata para jemaah sekalian. Yang oleh gerakan-gerakan anti-Islam itu sulit untuk dikalahkan. Kemudian yang ketiga, apa untuk melumpuhkan Islam? Melarang umat Islam berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji. Dan ini merupakan program-program lama ketika Prancis ya, dengan Napoleon Bonaparte-nya itu, yaitu dengan revolusi itu. Ya. Kita tidak membicarakan itu ada di sini. Minimal ini ada yang sedang bersenang-senang, walaupun berita gembira, berita duka yang dialami oleh kaum muslimin karena saudara-saudara kita nggak bisa berangkat ke tanah suci. Tapi ada berita-berita gembira bagi musuh-musuh Allah. Di dalam Quran jelas. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka hendak memadamkan cahaya Allah bi'afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, tetapi Allah akan tetap menjaga dan menyempurnakan cahayanya itu walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tidak suka. Kesulitan pemerintah untuk memberangkatkan jamaah haji ini menjadi ladang buat musuh-musuh Allah untuk mengejek kita, untuk merendahkan kita. Tetapi kita jangan kemudian mengeluh dan ketakutan. Mari kita bersabar menghadapi semua. Mungkin ada hikmahnya. Kelanjutannya kita harus mempersatukan diri. Umat Islam jangan mau dipisah-pisahkan. Umat Islam jangan mau direndahkan. Umat Islam harus saling tolong-menolong satu sama lain. Saudara-saudara kita yang tidak mampu berangkat haji ini karena semua lantaran kekuasaan. Karena haji tidak mungkin bisa berangkat sendiri tanpa kekuasaan, ada yang memanage. Dan ini sebenarnya para jamaah sekalian, kita penting dalam manajemen ini. Umat Islam harus ikut campur, yaitu memberikan masukan-masukan untuk yang akan datang. Semoga dengan perginya corona ini, perginya COVID-19 ini, bangkitlah Islam Indonesia. Bangkit Islam Indonesia, dan kemudian dengan bangkit umat Islam ini akan menjadi kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia insya Allah. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, takwa merupakan bekal pertama yang harus kita cari. Karena takwa merupakan bekal yang terbaik. Takwa itu merupakan bekal yang terbaik. Bekal yang lain tidak penting, tapi takwa itu penting. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang punya akal pikiran. Berbekalah kamu dengan takwa, karena bekal itu tidak ada yang baik selain takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka para jamaah sekalian,
apa yang sedang kita pikirkan hari ini. Satu sisi kita bersedih hati karena berita duka di mana kaum muslimin yang akan berangkat ke tanah suci banyak mengalami kegagalan, dan berita yang kedua yang memberikan kegembiraan bagi orang-orang yang tentunya senang dengan terjadinya ini. Ini semua adalah ujian yang berat buat kita. Namun kita harus tetap, yaitu istiqomah. Harus tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu tidak bisa diduga-duga. Yang surukumullah fala ghalibalakum wa yakhdulkum faman dalladhi yang surukum min ba'di. Jika Allah telah menolong kamu, maka tak seorang pun yang sanggup mengalahkan kamu. Ya, wa yakhdulkum faman dalladhi yang surukum min ba'di. Jika Allah membiarkan kamu untuk tidak ditolong, lalu siapa lagi yang akan menolong kamu? Ya, kita perlu umat Islam ini bangkit. Umat Islam Indonesia yang selama ini kadang-kadang menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada umat Islam Arab. Umat Islam Indonesia yang seakan-akan kita ini lebih sempurna. Itu tidak boleh seperti itu. Islam yang dibawa junjungan kita Nabi Muhammad SAW memang diturunkan di Mekah dan tidak bisa dipungkiri. Dan kita butuh Mekah itu. Hari ini kita butuh Mekah itu karena orang yang ibadah haji adanya di Mekah. Ya. Ka'bah itu ada di Mekah. Sofa Marwah ada di Mekah. Kemudian tempat-tempat untuk ibadah yang lain ada di Mekah. Termasuk wukuf di Arafah. Arafah itu ada di Mekah. Jangan pernah kita merendahkan orang-orang Arab. Jangan pernah kita merendahkan orang-orang yang di Mekah sana. Negeri Indonesia, ya, Muslimnya mayoritas ini karena berkat dari dakwah-dakwah mereka. Dan kita tidak ada yang lebih unggul di sisi Allah kecuali yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan kebangsaannya, bukan karena sukunya, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena takwanya. Ya. Karena Allah tidak mungkin mencintai kita. Allah tidak melihat kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajahmu, apakah tampan, apakah cantik, dan tidak juga melihat hartamu yang berlimpah-limpah, tapi Allah melihat perbuatan, sikap hatimu. Itulah yang dinilai oleh Allah. Semoga kita semua menyadari dan mari kita tetap mempersiapkan diri menjadi umat yang terbaik, menjadi umat, menjadi bangsa yang terbaik dalam mengisi negeri ini, sehingga pada saatnya kita akan bangkit, akan memberikan contoh, menjadi contoh teladan yang sebaik-baiknya. Semoga khutbah yang singkat ada manfaatnya, dan rencana-rencana untuk kehancuran agama memang sudah dari dulu. Semoga Allah selalu menggagalkan semua yang negatif, dan Allah selalu selalu mengabulkan yang positif dalam rangka kehidupan kita beragama, terutama kita menjadi seorang yang bertakwa, mukmin yang bertakwa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil ayati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, dalam rangka meneguhkan keimanan kita bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tegaknya hukum Allah, tegaknya syariat Allah adalah kewajiban kita semua umat Islam. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah summastaqim,
Katakan, qul la ilaha illallah, kata Nabi. Katakan, tidak ada ilah yang lain selain Allah. Summastaqim, lalu kamu istiqomah. Negeri Persia, negeri Romawi hancur karena kalimat la ilaha illallah. Tapi hari ini umat Islam sedang diuji, umat Islam sedang terpinggir, umat Islam sedang dilemahkan. Tapi semua itu ada waktunya, ada masanya. Kita harus tetap memegang teguh prinsip-prinsip hidup ini. Tidak ada yang kita pilih selain Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama berdoa. Tundukkan hati kita. Semoga Allah senantiasa menolong kita, memberikan jalan yang terbaik, dan senantiasa akan memberikan kekuatan lahir batin kita untuk bangkit kembali menjadi Islam yang benar-benar mengayomi, bukan diayomi. Islam yang benar-benar mengatur, bukan diatur. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasradin. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afin wal muslimin fi kulli makan, fi kulli waqtin, fi kulli zaman. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan, fi Palestin, fi kulli makan, fi kulli waqtin, fi kulli zaman. Wa ahlikil kafarata wal mubtadi'atal musyrikin. Allahumma saddid samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qalil adadahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.